Kenyataannya wakil presiden menjadi ban serep dari presiden, atau ada juga yang menjadi matahari kembar. Mas Anies sendiri membayangkan kalau nanti memimpin, bagaimana relasi presiden dan wakil presiden? Ya, memang kalau dalam struktur kenegaraan itu seperti juga di kepala daerah, wakil itu memang memiliki peran untuk mewakili. Jadi kebijakan dan lain-lain ada pada tangan gubernur. Tidak ada surat keputusan wakil gubernur, gitu nggak ada. Jadi tidak ada rapat wakil gubernur, nggak ada juga. Jadi memang sifatnya, dan itu barangkali bedanya antara wakil dan deputi. Kalau deputi dia membagi tugas. Sebagai pimpinan tugasnya dibagi di beberapa deputi. Tapi kalau wakil memang fungsinya mewakili. Nah, diskresinya ada kepada gubernur, ada pada presiden untuk memberikan tugas. Nah, saya melihat pembagian tugas itu sebaiknya dilakukan sesuai dengan bekal pengalaman, bekal jaringan yang dimiliki oleh si wakil. Jadi jangan ditentukan sebelum tahu siapa orangnya. Jadi kalau saya bersama dengan Mas Meta misalnya berpasangan, maka tugas yang diberikan kepada Mas Meta adalah tugas yang selama ini Mas Meta memiliki pengalaman, memiliki jaringan, memiliki pengetahuan. Sehingga beban yang dimiliki oleh saya bisa saya sebagian alihkan ke Mas Meta. Tapi kalau yang dialihkan itu tidak cocok dengan yang dimiliki pengalaman Mas Meta, malah menjadi beban baru untuk Mas Meta. Jadi ini adalah satu proses pembagian tugas setelah tahu siapa yang berada di situ. Dengan harapan seperti itu maka kerja bersamanya itu bisa berjalan dengan baik. Tapi saya perlu sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, dari pengalaman kami bertugas sebelumnya, ini adalah tugas yang diembankan pada orang dewasa yang matang. Jadi ini bukan seperti mencari pasangan antar anak-anak muda itu, yang kemudian banyak memasukkan faktor perasaan. Gitu. Kalau sudah orang dewasa dan terkait dengan pekerjaan, apalagi terkait dengan unsur kepentingan negara, maka yang diletakkan di dalam pondasi kerjasamanya itu adalah urusan publik, urusan negara. Jadi saya cukup yakin bahwa dengan siapapun insya Allah bisa kerjasama, dan dengan siapapun insya Allah apabila kita lempengkan garis nilainya, maka itu kita bisa akan bekerja baik bareng-bareng gitu. Nah, jadi memang banyak yang jegal-jegal ya sini ya. Banyak yang jegal ya. Gitu. Jadi kalau kita ini menjalani ini semua, Ibu sekalian, saya terlibat di dalam kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan wisata yang disebut kegiatan politik, itu bukan hal yang baru, dikerjakan dari dulu. Dan di dalam perjalanan itu ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Bagi saya, suka apa tidak suka itu urusan perasaan yang bersangkutan. Jadi kalau ada yang tidak suka pada saya, itu urusan dia, bukan urusan saya. Jadi saya tidak perlu pusing dengan apa yang dia rasakan. Yang penting saya melakukan hal yang baik, hal yang benar untuk semua, suka atau tidak suka yang bersangkutan. Jadi dengan begitu rileks saja gitu. Jadi ketika saya tugas di Jakarta, saya merasakan juga Bu, datang di tempat-tempat yang masyarakatnya mungkin dulu tidak memilih saya. Datang di tempat-tempat yang masyarakatnya memilih saya. Dan ketika di awal, memang unik Bu, datang di tempat yang semuanya mayoritas tidak setuju dengan pilihan mayoritas Jakarta ya. Itu ketika datang adem betul Bu. Anyep gitu. Kalau datang ke tempat yang setuju, kayak tadi tuh rame gitu kan, kita rebutan foto. Nah, saya tidak menganggap
senyap itu sebagai sesuatu yang dihindari, saya datengin aja nggak apa-apa, saya jalanin. Dan setelah jalan berapa bulan, semua berubah, kehangatan itu ada di mana-mana. Jadi tidak kok kemudian permanen gitu, tidak. Nah, itu yang dengan masyarakat. Bahkan saya ingat di masa-masa awal itu, karena selesai pilkada sebetulnya tenang-tenang aja Jakarta itu. Sosmednya yang rame Bapak Ibu. Betul kan? Kalau ke TPS, ya ada yang milih A, ada yang milih B, tapi tenang kan? Cuman coba lihat, itu di sosmed. Wah, iya. Pas nyoblos tenang, di sosmed, wih katanya Masya Allah. Ya kan? Nah. Itu yang namanya buzz, itu begitu tuh. Buzz itu begitu tuh. Kalau orangnya namanya buzzer Bu itu. Nah, saya mana tadi ya? Sosmed rame. Nah, soal jegal-menjegal. Selama saya tugas di Jakarta, saya tugas di kementerian, memang banyak sekali tantangan dihadapi. Ketika Jakarta terutama. Kenapa? Karena ketika di Jakarta sering ada persepsi dari sebagian orang yang berada di pemerintah pusat bahwa Jakarta ini seakan-akan oposisi. Padahal tidak ada yang namanya oposisi. Kami ini pemerintah provinsi. Kebijakan yang kami buat adalah kebijakan yang mendasarkan kepada prinsip keadilan. Nomor satu. Yang kedua, sesuai undang-undang. Kan tidak mungkin kebijakan dibuat tidak sesuai itu semua. Jadi, tapi tantangannya ada. Karena ada perbedaan filosofi, Bu. Seperti misalnya ketika COVID. Ingat ya COVID ya? Itu ketika COVID. Kita melakukan kebijakan, kami memandang penting untuk melindungi rakyat Jakarta dari ancaman. Karena itu langkahnya lebih agresif. 1, 2, 3. Sementara di pemerintah pusat cenderung lebih rileks. Nah, perbedaan-perbedaan itu Bapak sekalian yang seringkali kemudian muncul dalam bentuk yang disebut sebagai tekanan dan lain-lain. Nah, saya menyikapi itu semua gini aja. Kalau yang kita jalani itu benar, tujuan kita baik, insya Allah akan berikan jalannya untuk bisa berhasil. Dan segala macam tantangan itu luar biasa. Memang apalagi kemarin ketika mengikuti proses Pilpres. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini luar biasa ya. Bagaimana Anies Baswedan di sebuah acara teman-teman ya. Kali ini menyoroti tentang peran seorang wakil. Baik itu wakil kepala daerah ataupun wakil presiden. Kata Anies bahwa wakil itu ya hanyalah sebuah jabatan yang mewakili teman-teman ya, atau bisa dikatakan ban serep lah ya untuk sebuah tugas ya. Dan di sini ya Anies mengatakan ya, tidak ada keputusan seorang wakil ya, baik itu wakil kepala daerah ataupun wakil presiden. Yang ada hanyalah keputusan kepala daerah ataupun keputusan presiden teman-teman. Dan kali ini ya Anies memberikan pencerahan bagi kita. Saya teringat ya dengan apa yang dikatakan oleh seorang Ferry Amsari yang mengatakan bahwa ya memang seorang wakil itu memang menjadi dilema saat ini ya. Kenapa? Ya kalau kita melihat kepala daerah misalnya, ya ketika kepala daerah itu baik-baik saja menjalankan tugas, maka wakil ini hanyalah sebuah jabatan yang formalitas, teman-teman. Namun fasilitas ya sama ya dengan kepala daerah ataupun presiden. Jadi hal ini menjadi dilema sebenarnya. Dan kalau kita melihat ya bagaimana ini selalu dikaitkan dengan jabatan Gibran misalnya sebagai wakil presiden yang dianggap sebagai pro kontra ya pada saat beliau menjadi wakil presiden saat ini ya, bagaimana Gibran masih disorot oleh banyak orang teman-teman terkait dengan jabatannya ya, apalagi bagaimana ia menjadi wakil presiden dari pro kontra yang sangat hebat sampai hari ini.
kita tahu bagaimana pada saat ayahnya ya Pak Jokowi menjabat presiden, kemudian Gibran ini maju sebagai wakil ya, calon wakil presiden pada saat itu, dengan bahkan memuluskan jalannya MK mengubah aturan mainnya, teman. Dan ini pun menjadi kritikan bagi banyak orang ya sampai detik ini. Dan kalau kita melihat bukan hanya Anies yang selalu menyoroti tentang hal ini, ya banyak sekali ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi ya di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Salam.